Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rohman Liulinuha dengan NPI 14621000230. Di sini saya perwakilan sebagai eh, demo proyek pada UAS Kecerdasan Komputasional. Baik, berdasarkan soal yang diberikan, di sini studi kasus menggali permasalahan dan merumuskan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pembelajaran dalam secara berkelompok dan mendemonstrasikan serta mempresentasikan hasilnya. Pilih salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan kecerdasan komputasional yang terdiri dari fuzzy inference system, neural network, dan sebagainya, lalu implementasikan di Python. Evaluasi dan pilih metode dengan hasil yang menurut Anda paling sesuai untuk permasalahan yang dipilih. Dan kemudian implementasikan dalam bentuk web-based application localhost. Susun laporan sesuai dengan template dan presentasikan. Baik, di sini berikut adalah laporan dari kelompok kami. Laporan yang kami buat memiliki masalah harga rumah. Jadi kami membuat sistem untuk memprediksi harga rumah di daerah USA atau Amerika Serikat. Laporan ini disusun oleh Muhammad Rohman Liulinuha dengan NPI 3 digit terakhir yaitu 230, kemudian Ahmad Umar Farisi dengan 3 digit terakhir yaitu 079, kemudian Adeh Kolik Prasetya dengan NPI terakhir 067, oleh dosen pengampu Pak Andre Kartika Widi Hapatenda, Eskom Mkom. Kemudian ini definisi daftar isinya. Ada definisi permasalahan, tujuan proyek, data understanding, fuzzy, dan klasifikasinya. Kemudian masuk ke latar belakang. Latar belakang kami adalah daerah yang sekarang, di mana perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat. Teknologi sangat berguna dalam membantu menyelesaikan pekerjaan. Salah satu contoh belakangan ini sering diperbincangkan yakni AI atau AI. Teknologi ini mampu mengerjakan berbagai macam problem pekerjaan seperti contoh sederhana AI yang bisa membantu untuk memprediksi berapa besar dan kemungkinan resiko yang akan kita dapatkan jika memilih beberapa opsi keputusan yang dipaparkan ini disebut sistem pengambilan keputusan. Kemudian langsung saja ke ini permasalahan yang kami ambil yakni sistem pengambilan keputusan prediksi harga rumah. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, sejauh mana prediktor mampu memprediksi harga rumah yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian yang kedua, metode prediktif mana yang paling tepat diimplementasikan pada dataset dan kasus yang digunakan dalam sistem prediktor ini. Kemudian asumsi kebutuhan dan limitasi. Ini untuk asumsinya data variabel, maksudnya variabel dan nilai deskripsinya. Kemudian tujuan utama dari pengembangan ini adalah menghasilkan prediksi harga rumah yang sesuai dengan keinginan dan pendapatan pengguna, serta prediktor penting yang relevan. Manfaat bagi investor properti dan pembeli rumah. Bisa menggunakan sistem ini untuk memperkirakan harga rumah berdasarkan kriteria jumlah kamar tidur, kamar mandi, ini lantai, mohon maaf, jumlah lantai maksudnya, dan kemudian luas tanah, sehingga tidak merasa dirugikan oleh pihak terkait. Akurasi prediksi lebih besar dari 80%, didukung oleh ketepatan dalam memberikan informasi variabel yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga pihak pengguna dapat menggunakan informasi tersebut dalam memperkirakan harga rumah yang diinginkan. Ketiga, data understanding. Data collection, data ini diperoleh menggunakan teknik web scraping dari situs kaggle.com. Jumlah datanya ada 4.600 baris. Kemudian ini statistik description. Kami mengikuti code dari template yang diberikan, dan kemudian ini hasil yang telah kami kerjakan.
Kemudian ini untuk main, kemudian standard deviation, kurtosis. Kemudian ini hasil yang didapatkan berdasarkan ini. Untuk ini tulisan yang panjang ini dikarenakan dataset kami ada beberapa yang bukan bertipe number. Jadi dia tidak bisa membacanya dan hanya bisa membaca yang bertipe integer seperti ini. Kemudian ini data visualization untuk menampilkan datanya. Ini kemudian ini hasilnya. Ini untuk main, kemudian standard deviation, kemudian skewness dan juga kurtosis. Kemudian untuk klasifikasi, di sini kami menggunakan metode ANN dan berdasarkan soal yang telah tadi kami baca, berdasarkan soal tersebut sebenarnya kita diharuskan untuk membuat 4 metode seperti ini tadi. Ada fuzzy inference system, neural network, neurofuzzy system, SVM, dan EC genetic algorithm. Namun eh, kami langsung memilih secara langsung maksudnya untuk menggunakan metode ANN seperti pada template yang telah diberikan oleh dosen kami. Di sini klasifikasi berdasarkan hyperparameter satu, data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing maksudnya. Kemudian hidden layer 64, ada 64. Kemudian proses training sebanyak 600 epochs dan batch size 100. Kemudian grafik laju loss dalam proses training di mana hasilnya terjadi overfitting. Ini hasilnya. Nah, di sini kami telah mencoba beberapa menggunakan hyperparameter 1, hyperparameter 2, 3, dan 4. Dan kemudian hasil yang diberikan seperti ini. Nah, kita masuk ke bab 5, pembangunan model. Untuk model, berdasarkan tadi kami menggunakan hyperparameter 1, berdasarkan akurasi yang tertinggi, yaitu 0,97. Sini kami membuat code-nya, dan kemudian mengimport, dimasukkan ke file DTR model.pkl. Kemudian membangun user interface, ini ada header, ini bagian input, ini output, dan kemudian ini filternya. Membangun program app.py atau PY yang merupakan program utama untuk membaca input dari user interface, yaitu index.html, menjalankan prediksi berdasarkan model yang disimpan, yaitu DDR model.pkl, lalu mengeluarkan hasil prediksi ke user interface, yaitu index.html. Dan tahap keempat, deploy model environment dengan VS Code dengan sintaks seperti ini: conda create name deploy model final project Python 3.11. Ini versinya ya. Sebelumnya kami mohon maaf dikarenakan kami memiliki kendala di saat instalasi Anaconda. Ketika terjadi instalasi, maksudnya ketika instalasi Anaconda itu terjadi blue screen pada laptop kami. Setelah kami coba beberapa kali dan hasilnya tetap sama, kemudian mencari solusi dari error tersebut, namun belum ditemukan apa yang mengakibatkan ketika instalasi Anaconda terjadi blue screen. Untuk OS Windows ya, seperti itu Windows 11 maksudnya. Kemudian kita langsung masuk untuk yang step selanjutnya yang berdasarkan template seperti pip install -r requirement.txt itu bisa. Ini bisa dilihat pada hasilnya itu. Kemudian menjalankan pada localhost, terjadi error juga. Menurut kami dikarenakan ada dependensi dari Anaconda yang dibutuhkan oleh app.py dan kami belum menginstalnya dikarenakan kendala browsing tersebut. Jadi dikarenakan browsing tadi, oleh karena itu kami belum bisa menjalankan Python app.py. Namun kami memiliki cara alternatif dengan menggunakan live server, yaitu ekstensi di VS Code ya.
untuk menjalankan index.html meskipun tidak dapat menjalankan app.py. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk screenshot source code, ini kami screenshotnya untuk index.html dan juga untuk app.py. Oke, kemudian masuk ke step selanjutnya, di dalam template disarankan menggunakan situs Heroku untuk web hostingnya, namun terjadi error lagi dikarenakan error yang belum diketahui di situs Herokunya ketika sign up, dan juga telah kami laporkan ke kontak us, namun tetap belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami membuat alternatif cara untuk menghosting Python di Python Anywhere dengan nama MySite. Untuk angka pertama, login ke webnya, kemudian masuk ke halaman dashboard, kemudian membuat web app, dan memilih Flash, kemudian memilih versi Python-nya. Sini kami memilih 3.10, kemudian next, dan masuk ke directory source code untuk mengupload code yang dibutuhkan atau code yang telah dibuat tadi. Kemudian setelah itu kami menjalankan aplikasinya, dan ini adalah hasilnya. Kemudian masuk ke bab 6 untuk hasil dan pengujiannya. Kami mohon maaf karena belum bisa membuat hasil yang sesuai apa yang diharapkan dikarenakan terkendala tadi Anaconda yang tidak dapat diinstal di laptop kelompok kami. Kemudian setelah ini akan saya beri link YouTube pada laporannya agar dapat diperiksa oleh dosen kami, dan saya akan menunjukkan tampilan webnya di localhost ya. Nah, untuk hasil webnya seperti ini. Ini saya menggunakan live server di localhost, prediksi harga rumah di daerah USA oleh kelompok 00, kelas R, atas nama Muhammad Rahman, Baoli Nuha, Muhammad Ahmad Umar Farisi, dan Ate Kholik. Untuk jumlah kamar tidur ini kita memilih menggunakan select, bisa ada 4 kamar tidur, ada 5, bisa ada 2. Kemudian kamar mandi hanya ada 1 atau 2, dan luas rumah yang diinginkan, misalkan 500 meter, 100 meter, 1000 meter, atau 1500 meter persegi. 500 dan kemudian 2. Nah, seharusnya jika diklik prediksi sekarang ini akan muncul. Namun dikarenakan menggunakan live server, dia hanya bisa berjalan secara statis, tidak dapat berjalan secara dinamis seperti jika menggunakan Anaconda. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan hasil yang diinginkan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.